Pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak 2020 yang akan berlangsung di 270 daerah dinilai efektif menurunkan angka positif COVID-19. Daerah yang sebelumnya masuk kategori zona merah penyebaran COVID-19 justru berkurang karena seluruh komponen yang berkompetisi dalam Pilkada bekerja lebih keras memerangi COVID-19. Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19, zona merah di sejumlah daerah yang melaksanakan pilkada justru berkurang. Hal ini menunjukkan kegiatan pilkada berdampak positif, menggerakkan komponen masyarakat untuk memerangi COVID-19. Menurut Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik, saat webinar Pilkada 2020 yang digelar Kemkominfo, Berita Satu Media Holdings, dan Visipol UGM, ada upaya kuat dari Pemda dan seluruh komponen yang menggelar pilkada untuk menangani COVID-19. Berdasarkan data Satgas COVID-19 per 12 Oktober, ada 14 provinsi yang menggelar pilkada serentak. Ke-14 provinsi itu antara lain Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Lampung. Seperti pilkada tahun-tahun sebelumnya, sekali lagi Kemendagri mengatakan ini adalah kesempatan kita untuk belajar, kesempatan kita untuk memahami, melaksanakan pilkada dalam kondisi yang tidak biasa. Belum pernah satupun kita melaksanakan pilkada dalam kondisi seperti sekarang. Ini adalah tantangan dan ujian bagi demokrasi di Indonesia, khususnya demokrasi lokal. Nah, tentunya sekali lagi kita tidak ingin kalah oleh krisis pandemi seperti sekarang. Pak Menteri berkali-kali juga mengatakan kita para pemerintah, baik pemerintah provinsi, kabupaten kota, harus memberikan dukungan agar protokol kesehatan menjadi hal utama yang kita gunakan untuk berdemokrasi, untuk memerangi COVID-19. Nah, memang sekali lagi kami mengatakan dari sisi anggaran sampai dengan 23 Oktober anggaran sudah hampir cair 98,60%. Artinya apa? Teman-teman penyelenggara memiliki kapasitas fiskal yang cukup untuk melaksanakan pilkada dengan pendekatan protokol kesehatan. Kemudian juga di sisi regulasi, Kemendagri sudah banyak mengeluarkan berbagai surat-surat edaran dan juga edaran tentang penerapan protokol kesehatan. Tinggal kita bersama untuk bersama-sama mengingatkan paslon, partai politik, masyarakat, dan semua pihak untuk mematuhi apa yang sudah kita buatkan. Terdepan dalam sosialisasi. Sementara itu, di tengah kekhawatiran masyarakat tentang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di masa pandemi COVID-19, pakar politik UGM, Mada Sukmajati, mengingatkan bahwa banyak negara lain juga menyelenggarakan pemilu nasional atau lokal. Negara-negara maju yang tetap menggelar pemilu seperti Amerika Serikat, Jerman, Selandia Baru, dan Korea Selatan. Banyak 73 negara dan teritori ya di dalam negara itu yang menunda pemilunya atau pemilu lokalnya, pemilu nasionalnya atau pemilu lokalnya. Jadi ada sekitar 73 yang menunda. Tapi juga ada sekitar 80 negara dan teritori pemilu nasional dan pemilu lokal yang tetap menyelenggarakan pemilu di tengah pandemi. Salah duanya adalah Amerika Serikat dengan Pilpres besok ya kalau nggak salah ya, dan juga di Indonesia dengan pemilu lokalnya dengan 270 sekian di provinsi dan kabupaten kota tadi. Poin yang ingin saya sampaikan adalah bahwa tidak semua negara itu kemudian menunda pelaksanaan pemilunya di tengah pandemi. Pilkada serentak akan digelar untuk memilih 8 gubernur, 224 bupati, dan 37 wali kota di 32 provinsi di tanah air Desember mendatang. Namun selain tetap menjaga protokol kesehatan, diharapkan partisipasi pemilih tetap tinggi dan kontestasi berjalan adil.